Halo. Nah, di kesempatan kali ini aku mau bahas sebuah buku yang judulnya The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam, karyanya Matt Haig. Nah, ini adalah buku pemenang Best Fiction Goodreads Choice Awards 2020 yang awalnya versi aslinya itu diterbitkan tahun 2020. Kalau yang versi terjemahannya sendiri yang aku pegang ini adalah cetakan ketiga bulan September 2021 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, novel yang ini tuh tebalnya 368 halaman. Nanti cover jelasnya aku taruh di sini ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan yang tepat untuk menggambarkan buku ini adalah apakah kalian percaya dengan dunia paralel? Well, kalian bisa percaya atau tidak percaya, tapi para fisikawan itu percaya dengan adanya dunia paralel ini. Percaya dengan adanya kehidupan paralel sebagaimana yang ada dalam fisika kuantum. Nah, jadi dalam fisika kuantum itu disebutkan bahwa setiap kemungkinan alternatif terjadi secara simultan, secara bersamaan. Kalau aku sendiri, well, aku nggak percaya dengan yang namanya kehidupan paralel. Walau setelah aku membaca teori yang ada dalam buku ini, kan diselipin tuh sedikit teorinya, itu nggak masuk ke dalam otakku dan nggak masuk aja, nggak gimana mau paham gitu ya kan. Tapi mungkin kalian bisa percaya atau tidak, itu tergantung pada kalian. Novel ini bercerita tentang Nora Sid, seorang wanita berusia 35 tahun yang merasa putus asa dengan hidupnya, sehingga pada suatu malam ia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Di tengah hidup dan mati, ia menemukan dirinya berada di sebuah perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku berwarna hijau yang tak terbatas jumlahnya, dan di perpustakaan itu waktu selalu menunjukkan tepat pukul 00.00 atau tengah malam. Ternyata buku-buku berwarna hijau itu setiap bukunya melambangkan alternatif kehidupan atau versi kehidupan yang mungkin Nora miliki. Nora diberikan kesempatan untuk menemukan kehidupan yang ingin ia tinggali. Berangkat dari penyesalan-penyesalannya ia punya gitu ya, yang memberatkan hidupnya juga kan gitu, ia pun mencoba kehidupan-kehidupan di mana penyesalan tersebut nggak pernah ada. Jadi dia mencoba kehidupan di mana ia menikah dengan kekasihnya, atau kehidupan yang di mana dia menjadi atlet renang, menjadi glasiolog, kemudian dia menjadi penyanyi terkenal, dan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Lantas, apakah Nora berhasil menemukan kehidupan yang ia inginkan? Seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, buku ini merupakan pemenang Best Fiction Goodreads Choice Award 2020, sehingga kepopuleran buku ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku sendiri menikmati sekali gitu ya saat membaca buku ini. Bagian yang paling menarik gitu ya menurutku adalah bagian awal sampai dengan kemunculan perpustakaan tengah malam. Jadi di bagian awal itu emosi dari Nora, depresinya hingga keputusasaannya, terus beberapa hal-hal yang terjadi setelahnya sehingga membuat Nora ingin bunuh diri, itu menurutku nyampe sekali ke pembaca. Terus yang saat kemunculan perpustakaan tengah malam, menurutku itu ide yang sangat brilian untuk menggambarkan kesempatan kedua yang dimiliki oleh Nora. Menurutku itu apa ya, kayak kok bisa kepikiran gitu ide itu gitu. Menurutku kedua hal itu merupakan hal-hal yang paling menarik seperti itu. Buku ini adalah buku self-help gitu ya, yang disajikan dalam bentuk fiksi ilmiah yang dibalut dengan fantasi. Ya, jadi kan di sini si Nora itu awalnya depresi, putus asa, dan ingin mati. Terus pada suatu titik diceritakan gitu ya, sampai pada suatu titik si Nora ini menyadari bahwa dia itu sebenarnya pengen hidup gitu. Nah, karakter Nora di sini dengan apa yang dialaminya gitu ya, menurutku itu mungkin itu terinspirasi dari penulisnya yang ternyata juga pernah mengalami depresi dan serangan panik di usia 20-annya. Namun memang sedih banget ya di dalam novel ini tuh si Nora ini harus menghadapi semua itu sendirian. Itu sih yang bagian yang menyesakkan.
Oh iya, karena buku ini fiksi ilmiah, jadi memang ada beberapa sains-sains atau ilmu-ilmu gitu ya yang dimasukkan ke dalam novel ini. Tapi selain itu juga karena tokoh utamanya punya gelar di ilmu filsafat dan menyukai Henry David Thoreau juga, jadi nggak bisa dielakkan akan ada selipan-selipan ilmu filsafat dan juga kutipan-kutipan dari filsuf-filsuf yang terkenal. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, malah kan jadinya malah memperluas ini ya, memperluas pengetahuan gitu. Karakter yang tidak begitu banyak, terus babnya yang relatif pendek itu menjadi nilai plus gitu ya untukku. Gimana tidak, karena rata-rata setiap babnya itu hanya terdiri dari 3 halaman aja gitu. Terus kalau untuk terjemahannya juga menurutku nyaman untuk dibaca, nggak kaku ya, meskipun ada beberapa kesalahan ketik. Namun ada satu kata yang aku nggak ngerti sih ini maksudnya apa, mungkin kalian tahu ya artinya. Jadi katanya itu adalah berekar-ekar. Jadi dia itu ada di halaman 179, bunyinya kayak gini. Berekar-ekar kekecewaan, kemonotonan, sakit hati, dan persaingan, tapi dengan kilasan keajaiban dan keindahan. Aku udah search sih ini berekar-ekar di Google, tapi aku gak nemu. Jadi mungkin kalau kalian nemu apa maksudnya atau apa artinya, boleh tolong komentar di bawah ya. Penasaran banget soalnya aku. Kalau misalnya di halaman di cover belakang bukunya sebenarnya age ratingnya itu 17 plus ya, karena mungkin ada eh, depresi, terus kecemasan, terus percobaan bunuh diri yang ada di dalam novel ini. Jadi mungkin kita harus bijak-bijak juga ya kalau misalnya mau ngasih bacaan untuk adik-adik kita atau saudara-saudara kita seperti itu. Maksudnya ya kita nilai aja apakah mereka itu udah bisa gitu ya menerima konten seperti ini. Nah, kalau misalnya dari buku ini kita bisa petik ya beberapa pelajaran. Kalau aku secara pribadi, aku tuh berkesan banget tentang kalau misalnya kita punya penyakit mental itu jangan disepelekan, jangan malu untuk cari bantuan, segera cari bantuan gitu. Karena penyakit mental sama dengan penyakit fisik, perlu diobati. Selain itu, yang nggak kalah penting juga yang aku dapat dari novel ini adalah kita harus berhenti mencemaskan persetujuan dari orang lain. Jangan coba membuat orang lain terkesan gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Temukan sesuatu dari dalam diri kita sendiri dan hidup untuk mimpi kita sendiri. Nah gitu, sebenarnya masih banyak lagi ya pelajaran yang bisa dipetik dari novel ini, karena memang novel ini syarat banget dengan kebijaksanaan gitu. Mungkin kalau misalnya kalian baca sendiri, kalian akan bisa dapat lebih banyak lagi pencerahan-pencerahan dari dalam novel ini. Well, mungkin segitu aja, singkat aja terkait buku The Midnight Library ini. Sampai jumpa di buku berikutnya.